Trump dan Prabowo memperbincangkan KDM, menggibah lah namanya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut bahwa Deddy Mulyadi berpotensi jadi Presiden Republik Indonesia. Bapak Aing nih tiba-tiba disenggol sama Trump nih. Mungkin gara-gara Aqua atau gara-gara apa saya nggak tahu ya. Itu Aqua masuk hoax apa enggak ya? Yang ngambil dari sumur bor ya. Sumur bor. Tapi ternyata begitu ditelusuri sebenarnya memang mata air pegunungan itu memang dia tuh ngambil paling bawah, yang sebenarnya memang tidak terkontaminasi dari dengan yang rumah tangga, dan itu kan memang dia di gunung, jadi memang air gunung sebenarnya. Air gunung, tapi kan penyebutan mata air itu terminologi di publik itu kan air yang keluar. Air yang keluar gitu. Jadi ya kalau disebutin sumber air pegunungan, tidak ada masalah sebenarnya. Sumber air pegunungan harusnya ya. Ya semoga Aqua beriklan ya sama kita. Kita bantu nih klarifikasi. Masuk tuh barang. Masuk barang itu. Tapi katanya lagi dievaluasi juga. Ya. Mungkin kalimatnya aja diganti ya. Promosinya ya. Ya. Penggunaan diksi itu penting ternyata. Ya, benar. Antara menyebutkan mata air, sumur itu berbeda kan. Di publik mata airnya keluar langsung gitu kan. Kalau sumur itu digali kan. Iya. Ada juga sih ini baru, air mineral baru, namanya Kumarkua. Dari sumur tetangga sebelah sebetulnya. Benar tuh Bang Kumar. Kumarkua, air jernih dari sumur tetangga sebelah. Ya, nanti akan rilis ya. Iya. Sebelum ditangkap polisi, ngambil air mineral pakai air sumur. Waduh, terkontaminasi dong. Oke, ini informasi soal Trump ini gimana nih? Jadi memang ini dua tokoh KDM punya banyak follower, punya magnitude tinggi di internet, di media sosial. Walaupun udah kalah sama Purbaya ya sekarang. Iya, ada dapat lawan gitu ya. Mereka kan saling timpali kemarin kan. Apa KDM ini numpang pancos juga tuh di isunya Purbaya ya. Kemudian ada Trump gitu yang juga sama-sama menjadi sumber obrolan publik gitu. Trump kita tahu banyak polemik, menimbulkan dua-duanya banyak follower dan banyak haters juga. Haters juga menjadi sumber polemik juga, Bang. Jadi kadang kebijakan dia, pernyataan dia menjadi perbincangan publik, menjadi akibatnya ada fans, ada juga haters juga. Nah, yang punya akun ini akun di Facebook itu menjadikan dia konten. Nah, jadi Trump itu dikasih narasi dalam sebuah video singkat gitu ya. Saat rapat PBB, Presiden AS Donald Trump tanyakan anak buah Prabowo yang ramai di FB dan di YouTube yaitu KDM. Jadi seolah-olah Trump bertanya ke Prabowo tentang KDM. Trump berkata dalam bahasa Inggris bahwasanya KDM berpotensi menjadi presiden berikutnya. Pakai bahasa Inggris ya berarti ya? Nah, itu dibilang Prabowo ketemu Trump, diberitakan seperti itu, narasinya seperti itu. Nah, kita tahu kan sebelumnya pernah kita jelaskan soal bisik-bisik, ingat nggak Bang? Iya. Mic yang bocor gitu ya. Iya, mic bocor. Kita tahu itu nggak ada satu kata pun yang kemudian menyebutkan KDM gitu. Yeah. Nah, di narasi ini justru sebaliknya dijelaskan. Trump mengatakan sepak terjang politik KDM sangat luar biasa. Baru jadi gubernur sudah disukai rakyat. Bukan hanya Indonesia, ternyata negara lain pantau Indonesia, bla 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 dan seterusnya. Seolah-olah Trump menjadikan KDM menjadi perbincangan dengan Prabowo. Dengan Prabowo dan Donald Trump ya. Trump dan Prabowo memperbincangkan KDM, menggibah lah namanya. Iya. Nah, faktanya yang kami temukan tidak ada pembicaraan itu pada agenda pertemuan di PBB itu. Trump hanya fokus soal resolusi konflik Gaza dan Palestina dan Israel ya. Israel, dan
pembicaraan waktu itu lebih kepada dua hal itu, dan ketika dia pidato pun dia mengapresiasi beberapa negara kan yang terlibat, termasuk Prabowo di-mention juga kan di situ. Nggak ada mention KDM. Nah, narasi ini ketika saya ulik lagi, ternyata ini yang punya akun punya akun Facebook Pro gitu ya. Jadi memang cari duit ya. Cari duit ini motifnya. Dan sebelumnya dia juga banyak bikin konten yang kira-kira sama, hanya mencari popularitas, mencari viewer, dan faktanya itu nggak ada. Misalkan salah satu di sini ada konten terkait dengan Sri Mulyani. Itu yang nonton 4 juta, Bang. Masya Allah. 4 juta. Isinya apa tuh yang 4 juta yang nonton tuh? Polanya hampir sama, dibikin caption gitu. Setuju tidak kalau Sri Mulyani diperiksa KPK? Jika terbukti korupsi, dimiskinkan dan dipenjarakan dan seterusnya. Wah, kacau. Yang disebutin ini Sri Mulyani. Itu yang nonton 4 juta. 4 juta tuh kalau di Facebook Pro dapat duit berapa tuh nih dolarnya nih? Lumayan ya? Ya itu kayaknya perlu kita cari nih. Nanti kita coba. Kita mesti cek tuh. Jadi ya, ini apa nama akunnya nih? Ini mesti disentil ini akun nih, bahaya ini. Penting jadi duit. Oh, pantas udah. Mas penting jadi duit ya. Kalau mau nyari duit, usaha yang halal, bikin UMKM, jual dompet, jual gesper, jual baju. Jangan jual isu, apalagi isunya informasi fitnah hoax, gitu. Fitnah. Anda ini kalau nanti dihisap di akhirat, yang nuntut tuh ada orang-orang yang ada fitnah tuh. Jadi ada istilah itu dalam agama Nil, istilah itu ini mengalami kemiskinan di akhirat. Jadi dia itu pahalanya itu keambil sama orang-orang yang mengadukan dia karena difitnah. Ya. Gitu. Jadi dia mengalami kemiskinan di akhirat. Jadi siapa namanya tuh Nil? Itu nama akunnya kan? Nama akunnya ini. Nama aslinya nggak ada ya? Nggak disebutin di sini. Nah, bayangin nih teman-teman nih, dia bikin konten yang isinya fitnah terhadap Sri Mulyani, kemudian yang nonton 4 juta. Dan dia ada di Facebook Pro untuk dapat keuntungan dari orang yang dia fitnah. Nah, kan kasihan gimana nasibnya, perasaan keluarganya, suaminya, anak-anak Ibu Sri Mulyani. Dan yang nonton juga ikut dosa kalau Anda percaya itu. Apalagi Anda mau komentari sesuatu yang tidak pernah kejadian gitu. Kita boleh membenci seseorang, tapi bukan berarti kita boleh zolim terhadap dirinya. Jadi kemungkinan besar namanya Deddy Ridwan. Kemungkinan besar ya? Iya. Nah, ini udah nama Facebooknya penting jadi duit. Kemudian dia bikin hoax, terus Anda tonton dan Anda komentar dan Anda percaya. Itu mah dari Purwakarta. Oh, ada lagi yang lebih gila lagi. KDM 5,3 juta. Isinya ada foto KDM, kemudian ada seorang perempuan yang kira-kira narasinya begini. Kita lihat episode selanjutnya, pasti nangis-nangis sahabat KDM, mohon dibantu cari alamat keberadaan orang ini gitu. Jadi ada yang yang protes mungkin ke KDM. Kita dengerin aja kali ya. Jadi diadu domba lah ya. Iya. Bahkan John LBF, junjungan lu tuh ya, Deddy Mulyadi nggak ada harga diri. Mau ngelaporin gue, polisi mau ngelaporin gue, ya gue tuh. Nah, jadi ada yang mungkin hatersnya KDM memposting, kemudian dijadiin dalam satu frame sama dia. Nah, dalam frame itu ada foto KDM yang komentar, kalau lihat video ini bantu cari alamat orang ini. Jadi meminta ini bahaya ini sebenarnya. Iya, minta netizen untuk mencari perempuan yang mengkritik dia ini. Dan ini berbahaya, bisa dia menjadi di profiling kan nanti. Di profiling, kemudian dipersekusi segala macam ya. Bahaya ini nanti. Di profiling dapat data-datanya, dicari dan bisa ribet. Dan disebar datanya. Jadi dia sepertinya dia memang fans yang KDM, asalnya dari Purwakarta. Oh ya, makanya banyak konten KDM di situ ya. Iya. Dia tahu bahwa KDM fansnya banyak,
Yes. Akhirnya dimanfaatin lah semua Manfaatin. yang mengundang emosi. Ini kejadian juga sama Purbaya sebenarnya ini. Ya. Sekarang di media sosial itu banyak banget konten mengatasnamakan Purbaya. Purbaya YS, Purbaya UDS, gitu. Nah, konten yang benar itu adalah kalau Purbaya itu ada Menq, kalau di RI di Instagram, dan kalau di TikTok tuh ada apa namanya Purbaya UD kalau nggak salah, UDS ya kalau nggak salah. Jadi memang Purbaya hanya punya akun resmi 2, satu di TikTok, satu di IG atas nama Menq sebenarnya. Yes. Dan kalau suka di repost dari TikTok, ya itu yang di repost itu TikTok yang akun resminya Purbaya. Di luar itu, nah akhirnya orang banyak pakai tuh Nil. Ya. Banyak pakai segala macam tuh, PYS apa gitu. Ini juga punya akun juga menggibahin orang dua ini. Oh iya. Purbaya dan KDM. Iya. Nah itu memang ini gejala yang serius kalau menurut saya ya, Nil. Karena ketika ada platform memberikan uang hasil dari konten yang dia unggah, mau konten itu benar atau salah, hoax atau fakta, tidak peduli, akhirnya orang akan berlomba-lomba terus membuat itu. Ya. Kecuali kalau si platformnya udah langsung melakukan udah menyisir dan menyebutkan bahwa gitu. Ini hoax, jadi nggak boleh dimuat. Tapi kan ini nggak kejadian, gitu. Jadi kalau buat Anda yang merasa dirugikan, kalau di media sosial Anda bisa langsung lapor juga ya sebetulnya. Satu lagi, ada konten dari sini yang dibikinin konten juga sama dia. Oh iya. Oh iya, waktu Purbaya hadir di sini ya. Nah, ini kan dia udah ngambil video secara Ilegal. Jadi dia melanggar undang-undang hak cipta sebenarnya. Jadi bisa dilaporin. Cuman kadang media karena terlampau lagi sibuk gitu ya. Jadi ngelaporin, terus lapor ke polisi, polisi banyak banget terlaporan ya. Polisi nyari alamatnya apanya. Jadi memang yang kayak gitu sistemnya belum dapat lah ya. Ya. Mau laporan banyak banget ya nanti yang dilaporin. Iya, yang dilaporin, yang repostnya udah banyak banget ya. Jadi memang misalkan kayak Bahlil gitu ya. Banyak orang misalkan yang tidak suka sama Bahlil, tapi kemudian dibuat memenya, kemudian disebar. Kalau saya sih ngelihatnya bukan cuma sekedar bahan lucuan, tapi bagaimana perasaan anak dan istrinya. Ya. Itu sih kalau saya ngeliat itu, kita boleh tidak suka gitu. Ada konten kreator yang mendukung kan, yang Bahlil gitu, Bahlul diplesetin namanya gitu. Saya nggak kebayangin bagaimana perasaan anaknya dan istrinya atau ibunya yang udah melahirkan dia. Kita boleh tidak, kita tidak suka dengan kebijakannya. Udah keren sih kebijakannya. Jangan kita mengcapture orangnya, pribadinya yang sebenarnya nggak ada urusannya sama dia gitu. Jadi ingatlah bahwa Pak Bahlil itu adalah kepala keluarga yang punya anak dan istri, punya ibu. Bayangin kalau itu bapak kita diolok-olok karena bapak kita seorang pejabat yang melakukan kebijakan yang Anda tidak setuju. Gitu. Jadi Tuhan Anda dosa juga gitu. Dosa Anda gitu. Jadi kita dudukkanlah satu persoalan ini dengan cara yang benar. Tapi yang Trump ke KDM ini memang agak keterlaluan sih ya. Maksudnya, tapi problemnya adalah orang kita suka kayak gitu, Nil. Bener, ini yang kemudian kalau lihat di komentarnya ada yang percaya gitu loh. Ya akhirnya apa ya? Ketika satu yang percaya terus dia cerita lagi ke temannya 10 gitu ya. Nah, ya itu. Ya udah, benar. Betapa informasi salah itu, informasi hoax, informasi yang salah arah itu beredar luas gitu akhirnya. Anda kalau mau, Anda forward potongan obrolan kita ya, tapi utuh potongnya, jangan potongnya cuman pas dibacain doang, tapi utuh. Anda sebarin, kirim ke grup tetangga, ke grup keluarga, bilang, nih kami dapat informasi dari tim viral tapi hoax bahwa itu adalah hoax, silakan buka.
gitu. Jadi itu menambah viewers kita juga, Anda mendapat kebaikan dari informasi benar yang kami sampaikan, dan Anda dapat pahala. Pahala itu yang namanya pahala berjariah. Nah, ini ada dia ini yang nyebar yang informasi ini tidak hanya Facebook Pro, dia juga jadi affiliate di e-commerce gitu. Jadi udah bener-bener ekosistem berarti ya. Bener-bener dicari duit. Cari duit bener-bener. Jadi dia posting di bawah video reels yang diposting ini, video berlangganan, bayar kan? Kemudian di bawahnya itu link Shopee affiliate-nya. Kalau diklik dia dapat cuan duit juga. Jadi ya sekali menyelam dia minum racun. Jadi udah modal foto comotan, video comotan, bener-bener modal dengkul. Selain Anda menggunakan punya laptop sendiri, kemudian Anda bikin dan Anda dapat keuntungan dari situ. Waduh, saya nggak ngebayangin ya ininya dosanya Anda itu ya udah nyolong. Tapi kalau baca komennya bikin ketawa bang. Siapa dulu Kang Deddy gitu loh. Ya, salah satu ciri masyarakat kita memang tokoh itu segala-galanya ya. Iya. Jadi kalau kita udah suka sama satu tokoh, itu tokoh mau salah pokoknya, mau bener pokoknya suka aja. Nah ini satu lagi nih, Presiden AS udah bilang gitu, negara yang paling disegani negara lain menilai KDM baik, KDM emang paling keren. No word ya. No word. Udah sulit saya berkata-kata, tapi ya itulah faktanya ya teman-teman. Semoga langkah kecil dari kami nih tim Feel Tapi Hoax bisa memberikan setitik air zam-zam lah untuk teman-teman membuka wawasan, membuka mata dan hati lebih luas tentang sebuah informasi ya. Jadi mohon kita bersama-sama menyebarkan informasi yang baik kepada masyarakat. Oke, dari tadi kultum mulu kita Nil. Karena kita miris banget melihatnya untuk sesuatu yang udah kayaknya tidak mungkin ya menurut kita. Ternyata orang tuh masih percaya gitu. Jadi ini PR nih buat pemerintah juga untuk memberikan literasi yang cukup ya buat masyarakat kita gitu. Oke, informasi bahwa Presiden Amerika Donald Trump menyebut Deddy Mulyadi berpotensi menjadi presiden di 2029, kita nyatakan hoax ya. Hoax. Padahal KDM udah dilewati oleh Kang Purbaya. Tadi ada komentar juga di bawah. Oh iya apa? KDM sekarang KDM sudah benar narasinya sama. Sudah ada pesaingnya Purbaya, tapi dua-duanya adalah tokoh Jabar. Iya. Oh iya. Purbaya itu orang Bandung ya? Bandung ya? Jawa Barat sih memang. Jawa Barat ya. Karena kalau dia orang Jawa, Purboyo Yudi Sadewo namanya. Sadewo ya. Sadewo itu Bupati Pati ya? Iya, Sadewo kan? Yang mau dilakukan kan? Jadi nggak tuh?